Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Umdat al-Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah di dalam cabang ilmu fiqhi, dan kita masih dalam bab al-ibadat, pembahasan tentang ibadah. Masih dalam kitabus salah, kitab tentang salat. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang al-adhan wal iqamah. Pembahasan tentang adhan dan iqamah, hukum-hukumnya serta kaifiatnya dan masalah serta faedah yang berkaitan dengannya. Namun sebelumnya ikhwas sekalian, sebagai bentuk tadkir atau tadzakur wa tanasuh wa tawasi bil haq, begitu pula sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, kami menasihatkan untuk diri kami pribadi dan ikhwas sekalian untuk sekiranya lebih bersemangat lagi dalam menyambut dari hilaqil ilm, majalisil ilm, majelis-majelis ilmu, dengan memperhatikan adab-adabnya. Dan di antara adab, hendaknya seseorang itu bersegera di dalam majelis ilmu. Dan bersegera ini sebenarnya perintah umum yang mencakup dalam segala kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebajikan. Dan kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawat, dan juga untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bahkan Allah jadikan bersegera ini menjadi sifat para anbiya yang Allah sebutkan dalam suratul Anbiya. Apa kata Allah setelah menyebutkan di antara kisah-kisah mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum, sesungguhnya mereka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairat, di antara sifat mereka, mereka selalu dan senantiasa bersegera dan berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Dan tidak ada kebajikan yang lebih besar daripada kebajikan menuntut ilmu. Bahkan Imam Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u wa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebajikan. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala, as-sabiquna fid dunya bil khairat humus sabiquna fil akhirati bil jannat. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba dan bersegera untuk melakukan kebajikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang juga akan menjadi orang terdepan di akhirat kelak untuk menggapai sorga. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Maka hadits-hadits dan ayat-ayat ini hendaknya menjadi dzikra, pengingat untuk kita, dan menjadi athar, menyisakan athar atau bekas di dalam hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah maktumkan dalam Al-Quran adalah mereka yang berpengaruh adzikra terhadap diri-diri mereka. Kata Allah, fadzakir atau wadzakir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Maka saling memberikanlah kalian peringatan. Karena sesungguhnya peringatan, kata Allah, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pahamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang beriman, yanfa'ad dzikra. Dzikir, peringatan itu bermanfaat untuk mereka. Maka hendaknya ayat-ayat seperti ini tatkala dibacakan hendaknya menjadi pedoman dan cahaya bagi jalan kehidupan kita. Terutama antum penuntut ilmu. Nah, apalagi antum calon dai, insyaallah taala kita menjadi cermin. Karena seorang dai hayahnya saja, tampilannya saja itu sudah menjadi pelajaran bagi orang-orang awam. Banyaknya manusia kalau kita lihat sekarang, kenapa antum melakukan hal seperti itu? Kenapa salatnya antum begini? Kenapa antum melakukan seperti ini? Apa mereka katakan? Saya melihat Ustadz Fulan melakukannya. Lihat itu penuntut ilmu. Lihat seorang dai. Hayahnya saja menjadi pelajaran bagi manusia. Itu baru penampilannya. Makanya perhatikan adab, akhlak antum. Saya selalu mengingatkan bahwa kita ini tidak minta untuk dihormati, tapi hormatilah ilmu. Hargai ilmu ini. Ilmu ini, kata para ulama, disampaikan dengan darah. Maksudnya tidaklah sampai kepada kita hari ini kecuali dengan pengorbanan yang besar. Para nabi ada yang dibunuh, disiksa, dizalimi. Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya mereka, para sahabatnya, para orang-orang yang datang setelahnya. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, apa yang terjadi pada beliau? Siksaan demi siksaan. Hanya untuk apa? Menyampaikan ini untuk kita ini. Ini yang beliau ingin sampaikan sampai kita hari ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apa yang beliau dapatkan? Siksaan demi siksaan. Hanya untuk apa? Ini yang kita nikmati hari ini. Tapi alangkah buruknya balasan yang kita berikan untuk mereka. Terlambat masuk majelis ilmu, masuk dalam keadaan tidak siap. Di dalam pun majelis, tidak duduk dengan tenang, tidak mendengar. Keluar dari majelis juga tidak dihargai ilmu, tidak dimurajaah, tidak dimudzakarah. Di mana terima kasihnya kita untuk mereka? Para ulama berkorban. Bahkan di tengah-tengah kita, di antara guru-guru kita juga, di negeri Yaman misalkan di hari ini, betapa banyak mereka berkorban hanya untuk ilmu. Berapa banyak mereka yang dibunuh hanya untuk ilmu. Tapi kita sudah disiapkan seperti ini. Istilahnya orang, kita sudah disuap, tapi kita tolak. Subhanallah. Maka perhatikan hal-hal yang seperti itu. Baik. Kesimpulannya kemarin dalam bab adzan dan iqamah, bahwa adzan dan iqamah apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa maknanya fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil akharin. Kalau ada sebahagian orang dalam jumlah yang sudah mencukupi telah melakukannya, maka dosa untuk sebagian yang lainnya itu telah gugur. Atau bisa kita katakan wajib kifayah, wajib untuk sebahagian orang. Tapi dengan syarat dalam jumlah yang mencukupi. Karena kalau kita hanya mengatakan apabila ada seseorang yang telah melakukannya, gugur dosa bagi yang lainnya, hal ini tidak bisa dipraktekkan untuk semua masalah. Kenapa? Contohnya, dalam menguburkan jenazah, ya kan? Itu kan sunnah, bukan sunnah ya, fardu kifayah. Kemudian diberikan contoh oleh para ulama, kenapa harus kita mengatakan jumlah mencukupi? Karena andai kata orang dalam mengurus jenazah hanya diurus oleh satu orang, cukup tidak? Tidak. Memasukkan jenazah ke dalam liang lahat saja butuh berapa orang? 3 orang. Nah padahal satu, ini dikatakan ba'at, sebahagian. Satu sebagian tidak? Sebahagian. Tapi cukup tidak? Tidak. Makanya definisi yang paling bagusnya untuk fardu kifayah, itu tadi. Idza qama bihi man yakfi taqatal ismu anil akharin. Kalau ada sejumlah manusia dalam jumlah yang mencukupi telah melakukannya, maka jatuh dosa untuk yang lainnya.
Baik, itu hukumnya. Kemudian juga kemarin kita sudah mengambil tata caranya atau lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya. Kalau untuk adzan ada berapa jumlah lafaznya? 15. Ya, berapa? 15. Dibuka dengan 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berapa tasyahud? 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tunggu. Baik. 2 kali kan? 2 tasyahud. Berapa sudah itu? 4 tambah 4 tambah berapa itu? 4 ya? Baik. Kemudian hayya alah berapa? 4 juga. Hayya alas shalah 2, hayya alal falah 2, berarti 4. 4 kali 3 berapa sudah? 12. Kemudian ditambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 takbir. Berapa itu? 14. La ilaha illallah terakhir. Kalimat tauhid. Berapa semuanya? 15. Baik. Adapun kalau al-iqamah maka berapa lafadznya? Berapa kemana saya bilang? Kita hitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 takbir. Berapa syahadat? 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa sudah itu? 4. Hayya alah ada 2. Hayya alas salah, hayya alal falah. Kemudian diikutkan dengan qad qamat as-salah 2 kali. Berarti berapa sudah? 8. Tadi 6 tambah 2 8. Kemudian ditambah berapa takbir? 2. Allahu Akbar dan ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. 15 lafaz untuk adzan dan 11 untuk iqamah. Kemudian faedah kemarin kita sebutkan di antara sunnah di dalam adzan apa? Sampeyan tahu? At-tarji'. Apa itu at-tarji'? Mengulangi 2 kalimat syahadat dengan melirihkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilirihkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dibesarkan. Ini tarji' namanya. Tapi ingat ikhwas sekalian, walaupun kata para ulama ini sunnah, bahkan disebutkan ini adalah sunnah mahjura yang sudah mulai ditinggalkan di zaman ini, untuk kita melakukannya juga perlu dilihat maslahat umum. Kita ini hidup bukan cuma kita saja. Ada orang-orang lain di luar sana yang mungkin masih jahil terhadap hukum yang seperti ini. Jangan kita kagetkan mereka. Pelan-pelan. Ya kan? Ini kita sampaikan supaya kalian cukup tahu bahwa ini sunnah. Supaya di hari kemudian kalau antum dengar yang seperti ini, tidak gampang antum sesatkan. Ini sunnah. Kemudian yang terakhir, faedah yang kita sebutkan kemarin bahwa di antara yang disyariatkan dalam adzan itu doa. Ada enggak saya sebutkan faedahnya kemarin? Ada. Kalau enggak salah hadisnya Jabir ya. Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salatil qa'imah." Al-hadits. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jabir, barang siapa yang mengucapkan atau yang berdoa setelah mendengarkan adzan dengan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah sampai akhir doa, kata Nabi, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka aku akan halalkan syafaatku untuknya pada hari kiamat. Dan juga dalam permasalahan adzan juga disyariatkan untuk menjawab muadzin seperti apa yang dia ucapkan, kecuali pada lafaz hayya alas salah dan hayya alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk dalam bab yang baru. Di sebagian matan mungkin tidak disebutkan babnya. Ada. Baik. Bab istiqbal al-qiblah. Bab menghadap kiblat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya beliau mengatakan yakni bayan hukmihi. Apa maksud bab istiqbal kiblah? Bab
menghadap kiblat. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yakni maksudnya bab yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya, hukum menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini adalah syarat dari syarat-syarat salat. Perlu diketahui pada setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu terdapat syarat, rukun, wajib dan sunnah dalam ibadah tersebut. Begitu pula salat. Allah syariatkan tentunya dengan syarat, dengan ketentuan, dengan rukun, dengan wajib dan sunnah di dalamnya. Dan di antara syarat dari salat ini salah satunya, menghadap kiblat. Mungkin muncul pertanyaan, apa bedanya syarat dengan rukun? Padahal dari sisi atau dari satu sisi syarat dan rukun itu sama. Dari sisi apa? Dari sisi? Dari sisi keabsahan ibadah itu. Ibadah itu dikatakan syah kalau ada rukun dan syaratnya. Pemahaman kebalikannya, kalau tidak ada rukun dan syarat, maka ibadah syah atau tidak? Tidak syah, batil. Dari satu sisi sama. Terus apa yang membedakan? Disebutkan oleh para ulama di antara perbedaan antara rukun dan syarat, kalau syarat itu terjadi di luar ibadah. Kalau rukun dia terjadi dalam ibadah. Makanya di antara syarat salat wudu. Ya kan? Kemudian niat. Kemudian juga apalagi namanya? Menghadap kiblat, menutup aurat. Di antara syarat. Kenapa disebutkan syarat? Karena dia perkara yang harus dipenuhi di luar ibadah sebelum kita melakukan ibadah. Adapun rukun, maka dia perkara sama dengan syarat yang wajib dipenuhi tapi dia berada di dalam ibadah. Nah, maka di antara rukun salat apa? Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan yang semisal dengannya. Paham ini? Nah, ini syarat dan rukun. Nah, adapun istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ini syarat dari syarat-syarat sahnya salat seorang hamba. Dan sebelum itu kiblah dinamakan kiblah. Itu dari kata kibal. Qibala wajhik. Apa maksudnya qibala wajhik? Berada di hadapanmu. Dari kata kibal. Kalau ada orang mengatakan baiti qibala baitik. Rumahku itu berada di kibal rumahmu. Apa maksudnya? Di hadapan rumahmu. Atau misalnya kita mengatakan Zaid qibala wajhik. Zaid itu ada di kibal wajahmu. Maksudnya apa? Di hadapanmu. Maka kiblah diambil dari kata kibal. Maknanya amam, di hadapan kita. Nah, makanya orang yang menghadap kiblat dinamakan, itu tadi. Orang yang menghadap dalam sholatnya dikatakan menghadap kiblat. Baik, kembali ke masalah tadi tentang hukum kiblat ini. Kiblat sebagaimana yang kita sudah sebutkan, menghadap kiblat bagi seorang yang sholat itu syarat dari syarat-syarat sholatnya. Dan hal ini ditetapkan berdasarkan dalil dari kitab, sunnah, dan juga ijma' para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Syahidnya ini, fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad nara taqalluba wajhika fis sama', dan sungguh kami telah memperhatikan taqalluba wajhika. Apa taqallub ya? Apa bahasa bagusnya taqallub? Iya, apa? Iya. Dan sungguh kami telah memperhatikan bagaimana engkau mengadahkan kepalamu ke langit. Ini kisah Nabi SAW tatkala beliau disyariatkan salat setelah beliau hijrah ke Madinah. Beliau salat selama satu tahun 4 bulan. Atau kata para ulama 16 bulan.
menghadap ke Baitul Maqdis, mengikuti kiblat para nabi sebelumnya dari kalangan ahlu kitab dan Bani Israel. Namun bersamaan dengan itu, Nabi memiliki keinginan untuk kiranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi Nabi itu punya keinginan dulu. Tatkala Nabi sholat mengarah Baitul Maqdis, Nabi memiliki keinginan agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat itu. Berkali-kali Nabi mengadahkan kepalanya ke langit seraya menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan kiblat. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah memperhatikan bagaimana engkau selalu mengadahkan wajahmu ke atas langit. Untuk apa ini? Itu tadi menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kalau begitu kami akan rubah arahmu kepada kiblat yang engkau ridhoi. Maksudnya yang engkau inginkan wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau begitu, mulai saat ini hadapkanlah dirimu kepada Masjidil Haram. Maka pada saat itu berubahlah arah kiblat. Yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis menjadi kemana? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ini di antara dalil. Adapun dalil dari sunnah sangat banyak. Di antara dalil yang paling jelasnya hadits Ibnu Umar yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau anhum di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, tentang kisah al-musi fi salatihi. Orang yang keliru dalam salatnya. Tatkala ada orang yang tidak tumakninah di dalam melakukan salatnya, kemudian didapati oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam, Nabi pun memerintahkan untuk apa? Mengulangi salatnya di waktu itu. Pada saat Nabi perintahkan, apa kata Nabi? Idza qumta ila salati fa asbighil wudu wastaqbilil qiblah. Kata Nabi alaihissalam, kalau engkau ingin mendirikan salat, fa asbighil wudu, sempurnakan dulu wudu'mu. Wastaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblatlah. Mana syahidnya? Wastaqbilil qiblah. Perintah untuk menghadap kiblat datang dalam bentuk perintah, dan kaidah yang selalu kita sebutkan di dalam ilmu usul fikih, al-asl fil amri yufidul wujub. Kalau datang perintah dalam Al-Qur'an atau hadits, maka asal hukum perintah itu wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan syaratnya atau dipersyaratkannya dan wajibnya menghadap kiblat bagi seorang yang salat. Adapun dalil yang ketiga, maka ijma', kesepakatan yang dinukil oleh para ulama akannya. Dinukil oleh lebih dari satu dari kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu jami'an, dan yang selain daripada mereka dari kalangan imam. Dari tiga dalil ini jelas bahwa hukum menghadap kiblat itu wajib, bahkan dijadikan syarat dari syarat-syarat syahnya salat seorang hamba. Kita baca haditsnya. Baik, hadits yang pertama, dan tadi juga sudah tahu toh kisah awalnya. Jadi awal itu kiblat kaum muslimin itu mengikuti kiblat orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlu kitab, khususnya Bani Israel, yang menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Kemudian bersamaan dengan itu Nabi alaihissalam sangat menginginkan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat dan memerintahkan nabinya untuk salat menghadap Ka'bah, dan akhirnya Allah ijabah dan turunlah ayat itu tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kita masuk dalam hadits. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi
wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Baik. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yusabbih. Yusabbih di sini yang diinginkan dengannya salat sunnah. Yang diinginkan dengannya salat sunnah. Tapi dinamakan salat sunnah dengan tasbih. Itu sebagai bentuk tasmiyatul kull bismil ba'd. Ini kaidah. Kadang ada sesuatu yang didefinisikan, dijelaskan secara menyeluruh, tapi dengan membawakan apa? Sebahagian darinya. Paham ini? Jadi tasmiyatul kull bil ba'd. Menamakan sesuatu secara keseluruhan, tapi dengan menyebutkan sebahagiannya. Salat terdiri dari apa? Tasbih, takbir, banyak. Ya kan? Tapi di sini salat dinamakan dengan sebahagian dari apa yang terdapat di dalamnya, yaitu tasbih. Dan ini warid di antara para ulama. Ini warid di antara para ulama. Sampai kata Al-Imam Ibnu Hajar, wa dzalika urfun syar'i. Ini adalah kebiasaan syar'i. Ya, maksudnya kebiasaan dari lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah memang dibawakan dengan bentuk yang seperti ini. Kadang ada sesuatu yang didefinisikan secara menyeluruh, tapi dengan menyebutkan sebahagiannya. Sama dengan sholat. Beliau ingin mendefinisikan sholat ini, sholat sunnah, dengan menyebutkan sebahagian darinya, yaitu tasbih. Nah, kesimpulan yang diinginkan dengan yusabbih di sini, ay yusolli nafilatan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat sunnah ala dhahri rahilatih. Di atas punggung tunggangannya. Maksudnya di atas apa? Tunggangannya, ontaka, keledaika, kudaka. Haitsu kana wajhu. Dan pada saat itu beliau menghadap ke arah di mana tunggangannya itu mengarah atau menghadap. Paham ini? Nah, nanti akan ada masalah di sini. Yumi bi ra'sih. Dan beliau ketika itu sholat dengan yumi, mengisyaratkan dengan kepalanya. Jadi bukan beliau berdiri di atas tunggangannya baru sholat. Lah. Tapi beliau sholat sambil duduk. Nah, kemudian beliau tidak tentukan arahnya. Kemana tunggangan beliau mengarah, maka ke situ juga beliau mengarah. Dan tata cara sholat beliau cukup dengan mengisyaratkan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Dan Ibnu Umar juga dahulunya ikut melakukannya. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irih. Dan di dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW pernah sholat witir di atas untanya. Wali muslimin. Adapun dalam riwayat Muslim, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Hanya saja kata beliau, Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas tunggangannya. Walil Bukhari illal faraid. Dan di riwayat Bukhari dikecualikan sholat wajib. Kesimpulan dari hadits ini membawakan beberapa faidah yang berhubungan tentang menghadap kiblat di dalam sholat. Yang pertama, sholatnya seseorang dengan sholat sunnah dalam keadaan dia bersafar dan sedang berada di atas kendaraannya. Bagaimana hukum sholatnya? Disebutkan di sini. Dia sholat dalam keadaan dia duduk. Kemudian tidak perlu menghadap kiblat. Dia menghadap ke hadapan kendaraannya menghadap. Paham itu? Jadi dia mengarah kepada arah kendaraannya. Kemana kendaraannya berarah, di situ juga dia berarah. Paham ini? Dan tata cara sholatnya cukup dengan mengisyaratkan dengan kepala.
Dalam hadits ini, bolehnya seseorang yang sedang bersafar dan sedang berada di atas kendaraannya, sholat dalam keadaan itu. Dalam keadaan dia duduk dan tanpa memperhatikan kiblat. Tapi ingat, ini dalam keadaan apa? Safar. Di atas kendaraan. Itu pun sholat sunnah. 3 syaratnya itu tadi. Bagaimana sholat wajib? Dijelaskan di riwayat setelahnya. Ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Hanya saja Nabi tidak pernah sholat di atas tunggangannya. Sholat wajib. Tidak pernah. Bahkan dalam riwayat Bukhari lebih jelas. Illal faraid. Nabi tidak pernah melakukan sholat fardu di atas tunggangannya. Nah, ini faedah. Nah, ini keluar dari hukum asalnya. Karena hukum asalnya itu, sholat wajib, sholat sunnah sama saja. Itu hukum asal. Hanya kadang di beberapa masalah, sholat sunnah itu dikhususkan dari sholat wajib. Dengan terdapatnya keringanan-keringanan akan sebahagian hukum yang dibolehkan di sholat sunnah tapi tidak pada sholat wajib. Salah satunya ini tadi. Bolehnya orang yang sholat sunnah untuk tidak menghadap kiblat. Tapi dengan syarat tadi ingat. Kalau dia dalam keadaan safar dan berada di atas tunggangannya. Dan tunggangan di sini mencakup semua tunggangan. Bukan hanya onta, kuda, keledai. Tapi tunggangan yang di masa sekarang. Anggaplah kita di mana? Di pesawat misalkan. Atau di atas mobil misalkan. Ya kan? Atau apa saja. Boleh untuk kita sholat sunnah di atasnya. Tapi kalau untuk sholat wajib maka tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan. Kalau sholat wajib. Maka apa yang kita lakukan? Kalau waktu tidak cukup maka kita jamak qasar. Dan kita lakukan dengan tata cara sempurna. Walaupun para ulama sebenarnya berselisih di dalam hukum pembahasan ini, hukum memulai sholatnya. Paham ini? Memulai sholatnya ini. Apakah dia harus mulai menghadap kiblat atau tidak harus? Paham ini? Apakah memang boleh dalam masalah ini dari awal sampai akhir sholat tidak ke kiblat? Atau dia mulai dengan menghadap kiblat walaupun nanti dia berubah arah? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian orang-orang Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan wajib dia mulai dengan menghadap kiblat. Wajib dia mulai dengan menghadap kiblat. Datang hadits dari Anas radhiyallahu taala anhu. Dan pendapat yang lainnya, pendapat Imam Ahmad juga tapi riwayat yang lain, dia mengatakan tidak wajib. Dalilnya Masya Allah, dia mengatakan sebagaimana di pertengahan sholat orang tidak perlu menghadap kiblat. Untuk apa kita mulai di depan? Paham ini? Kan orang tadi kalau sedang berada dalam safar dan di atas tunggangannya, boleh tidak menghadap kiblat. Sekarang orang-orang pendapat yang kedua dia mengatakan, kalau memang tidak wajib kita menghadap kiblat di pertengahan sholat, maka untuk apa kita mulai dengan menghadap kiblat di awal? Paham ji pendalilannya ini? Paham gitu? Maksudnya untuk apa kita mulai kalau nanti akhirnya juga kita tidak menghadap kiblat. Adapun hadis Anas, maka kata pendapat yang kedua ini dibawa kepada bab afdholiyah. Bukan wajib, tapi kalau mau lebih afdol, ya kita mulai dengan menghadap kiblat. Paham ini? Hai tayyib. Ini inti dari hadis. Kemudian masalah juga diantaranya tentang ima, mengisyaratkan kepala ini. Disebutkan oleh para ulama dan diriwayatkan oleh salah satu sahabat hadits bahwa Nabi SAW dahulunya tatkala beliau sholat di atas tunggangannya, beliau menundukkan kepalanya lebih rendah pada saat sujud daripada ruku. Ini masalah juga. Kalau kita sholat dalam keadaan seperti ini, ya bukan hanya di atas tunggangan. Anggaplah kita sakit, tidak bisa sholat berdiri, kita harus duduk. Bagaimana caranya? Ini salah satunya. Kita ima, cukup mengisyaratkan. Yang perlu diperhatikan tadi,
mengisyaratkan untuk ruku dan sujud itu berbeda. Dengan menjadikan isyarat sujud itu lebih rendah daripada ruku. Hadits yang kedua, qala rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala bainama an-nasu biquba fi salati as-subh id ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bah. Dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, tatkala manusia, ini sebagian sahabat berada di Kuba fi salatis subh, di dalam atau sementara mereka melakukan salat subuh, idja'ahum atin, tiba-tiba ada salah seorang yang datang kepada mereka. Faqal, seraya mengabarkan kepada mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Telah diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tadi malam ayat wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Dan ayat itu memerintahkan Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW melalui ayat itu untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Ini seorang yang datang ini, dia datang membawa khabar dalam keadaan apa? Sahabat sedang sholat ini. Menghadap mana? Menghadap Baitul Maqdis. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Nah ini perhatikan. Dan pada waktu itu sahabat yang sedang sholat ini di Kuba menghadap kemana? Syam. Kemana Syam ini? Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah. Maka langsung pada waktu itu, sementara dia sholat, mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar. Hadits ini terdapat di dalamnya disyariatkannya menghadap ke kiblat, dan juga menjelaskan bahwa kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Dan dikisahkan dalam hadits ini apa yang telah kita isyaratkan di awal pertemuan tadi, bahwasanya awal kiblat kaum muslimin di mana? Baitul Maqdis. Mengikuti kiblat para nabi dan kaum sebelumnya dari kalangan ahlu kitab dan Bani Israel. Hanya saja dari kisah tadi, Nabi ingin sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menghadap ke Ka'bah, salat ke Ka'bah, turunlah ayat. Pada saat ayat ini turun, datanglah orang ini tadi, dikisahkan oleh Ibnu Umar. Dia langsung kabarkan kepada para sahabat yang ada di Masjid Kuba bahwasanya ayat telah turun memerintahkan Nabi SAW untuk mengubah arah kiblatnya. Dia sampaikan dalam keadaan para sahabat masih sholat. Maka tiba-tiba para sahabat pun mengubah arah kiblatnya. Nah ini syahidnya di sini. Menunjukkan disyariatkannya menghadap kiblat dan juga menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Dan juga masalah disebutkan oleh para ulama tentang menghadap kiblat di sini. Itu ada dua kaifiatnya. Bagi orang yang dekat, maka hendaknya dia menghadap kepada Ainul Ka'bah. Tahu Ainul Ka'bah? Zatnya Ka'bah itu, bangunannya. Paham? Adapun untuk orang yang jauh, maka cukup dia menghadap ke arahnya. Paham ini? Ya, jadi tergantung kita di arah mana. Kita karena di Indonesia, Ka'bah di mana? Sebelah barat ya? Barat ya kan? Barat. Betul ini? Iya, antum kasih ragu-ragu saya. Ya, menghadap ke barat. Ya, berbeda dengan penduduk negeri yang lainnya. Ini syahid dari hadits. Dan juga di antara masalah yang dibahas dalam hadits ini, hukum tentang orang yang sholat dalam keadaan dia sholat tidak menghadap kiblat, tapi dia telah berijtihad. Beda hukumnya kalau sengaja.
Kalau ada orang yang sengaja sholat tidak menghadap kiblat, sah tidak sholatnya? Tidak, batal. Sengaja dia tidak menghadap kiblat. Tapi anggaplah di suatu kejadian di tengah hutan, tidak tahu kita kemana arah kiblat. Akhirnya apa? Tidak ada kompas, tidak ada alat untuk menunjukkan kiblat, berijtihad. Setelah kita berijtihad, sholat, setelah sholat ternyata terbalik kiblat. Harusnya menghadap barat, tapi kita menghadap timur. Bagaimana ini? Ya, maka disebutkan oleh para ulama, hal yang seperti ini dimaafkan. Apa dalilnya? Ini hadis. Ayat kan sudah turun semalam. Paham ini? Sahabat sholat di subuh hari ini, ba'da sholat subuh. Ayat turun malam. Kiblat ini sudah berubah dari malam. Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Tapi di subuh harinya, sebagian sahabat belum tahu kabar ini. Sebagian mereka masih ada yang sholat ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang khobar, berubah nih. Sudah menghadap Ka'bah orang sekarang. Dia rubah sholatnya. Apakah dalam hadits ini diperintahkan mereka untuk mengulangi sholat yang pertama tadi? La. Tapi dilanjutkan sholatnya. Paham ini? Begitu pula kalau ada orang yang sudah berijtihad, dia sudah arahkan kemampuannya, kiblat ini insya Allah. Sudah sholat, datang temannya. Wih, antum menghadap timur tadi. Tak balik. Apakah dia ulang? La. Dia sudah badlul juhud. Dia sudah kerahkan ke kemampuannya. Paham ini tak? Nah, ini diantara masalah yang diambil dari hadits ini. Hadits yang terakhir masih bisa. An Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu ta'ala anhu hina qadima min asy-Syam. Falaqinahu bi'ainit tamr. Fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dha al-janib, yakni an yasar al-qiblah. Faqultu ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblah. Faqal laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh ma fa'altuhu. Dari Anas ibn Sirin. Siapa ini Anas ibn Sirin? Tabi'in. Saudaranya Muhammad ibn Sirin. Anas ibn Sirin ini saudaranya Muhammad ibn Sirin, al-Imam al-Kabir, tabi'in jalil. Kata beliau, kami pernah istakbal, menyambut Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Anas yang kedua, Anas bin Malik. Tatkala beliau datang dari Syam, falaqinahu bi'ainit tamr, maka kami pun bertemu dengan beliau di Ain at-Tamr. Ain Tamr ini suatu daerah di perbatasan Irak. Fara'aituhu yusalli ala himarin, maka pada saat aku bertemu dengannya, kata Anas bin Sirin, aku melihat dia sedang sholat di atas keledainya. Wa wajhuhu min da'al janib, dan wajahnya pada saat itu minda al-janib. Apa itu? An yasaril kiblah, menghadap ke kirinya kiblat. Fakultu, maka setelah itu aku pun berkata kepadanya, ra'aituka tusalli li ghairil kiblah. Tadi saya melihatmu sholat tidak menghadap kiblat. Faqal, maka sontak Anas bin Malik pun berkata kepada Anas bin Sirin, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh ma fa'altuhu. Ketahuilah Anas ibn Sirin, kalau bukan karena saya melihat Nabi melakukannya, maka saya juga tidak akan melakukannya. Syahid dari hadits sama dengan hadits yang pertama. Paham ini? Menunjukkan bolehnya seseorang sholat di atas tunggangan dan bolehnya seseorang sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan itu. Tapi ingat ya, syaratnya tadi apa? Dalam keadaan safar dan dalam keadaan berada di atas tunggangannya. Nah, ini sama dengan hadits
yang pertama. Baik. Bab setelahnya ini bab tentang as-sufuf. Ya, sampai di sini dulu ya. Bersabar ikhwah ya, karena pelajaran Sabtu Ahad memang seperti itu. Sabtu depan lagi kan insyaallah ada guru kita Ustadzul Hafizahullah. Sabar saja. Kan lagi pula ada di Bulughul Maram juga. Ustaz Ubaid. Saya ini hanya pelengkap saja. Ya, jadi bumbu saja. Baik. Sampai sini ya. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'tina al-afiyata was salamah. Allahumma amin.